Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya tentang akan hadirnya sebuah cobaan yang luar biasa beratnya untuk umat manusia, dan cobaan ini memang cobaan yang terbesar dari masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil kiamah nanti. Nggak ada cobaan yang lebih berat daripada cobaan ini. Nah, cobaan itu adalah munculnya Dajjal ya teman-teman, yang betul-betul merupakan fitnah terbesar dalam peradaban manusia. Nah teman-teman, dalam berbagai kesempatan juga Nabi Muhammad SAW memberikan clue memberikan bocoran lah dari mana Dajjal itu akan muncul, kemudian siapa sih pengikutnya, apa kendaraannya Dajjal gitu kan. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang para pengikutnya Dajjal pasukan intinya Dajjal kelak. Teman-teman, Nabi Muhammad menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwasanya Dajjal itu memiliki pengikut-pengikut yang sebetulnya saat ini sepertinya sudah ada gitu kan. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad menjelaskan hal tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjalu mi yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal itu kelak akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan yang mereka menggunakan toyalisa. Nah teman-teman, ini suatu hadis yang kalau menurut saya sangat sangat menakutkan sekali. Ini menunjukkan kebenaran hadis itu sangat, presisinya sangat tinggi sekali. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dia nggak menjelaskan ini si A tinggalnya dari Pulau Sumatera gitu kan. Ini tinggalnya di Pulau Sumatera. Dia nggak menjelaskan secara umum nih si A ini tinggalnya dari kota metro gitu kan. Ini wilayahnya di Provinsi Lampung. Di presisinya langsung gitu kan. Walaupun ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau belum pernah ke kota yang namanya Asfahan ini gitu kan. Nah teman-teman, Yahudi Asfahan sendiri atau Yahudi Isfahan sendiri sekarang sudah ada kan. Mereka adalah salah satu Yahudi yang memang sudah ada di Persia sejak zaman dahulu kala sejak zamannya Raja Nebukadnezar menyerang Bait Allah di Israel Utara teman-teman, yang kemudian menawan orang-orang Yahudi yang kemudian dijadikan budak di Babilonia atau Irak, yang dalam perjalanannya kemudian raja daripada yang ada di Iran ketika berperang dengan Raja Nebukadnezar di Irak, mereka kemudian membebaskan para Yahudi tersebut yang kemudian ikut dengan raja dari Iran ini. Kemudian mereka tinggal di Iran dan berkembang biak, artinya kemudian jadi banyaklah anak keturunannya hingga saat ini teman-teman. Dan salah satu komunitasnya yang terbesar, salah satunya adalah di kota ketiga terbesar di Iran, yaitu di kota Isfahan, yang kemarin juga diserang oleh Israel, yang dibom kemarin kan reaktor nuklir yang ada kemudian di Fordo gitu kan, Natan dan Isfahan. Nah Isfahan ini kota terbesar nomor 3 di Iran teman-teman, yang ternyata mereka juga populasi Yahudinya juga terbesar di Iran teman-teman, terbesar. Dan mereka lagi lebih presisinya lagi diberitakan tadi di hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka menggunakan toyalisa. Nah toyalisa ini sendiri adalah sebuah pakaian atau jubah khusus yang digunakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah, dan ini sampai sekarang masih dilestarikan penggunaannya oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Isfahan. Gimana gitu kan, kurang apa lagi gitu kan presisinya hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yahudi dari kota Isfahan, mereka menggunakan toyalisa, udah ada semua gitu kan. Nah teman-teman, dalam sebuah riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang pengikutnya Dajjal ini. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'uhu aqwamu ka'anna wujuhakumul majanul mutraqah.
Nah, Dajjal itu nanti akan diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit. Teman-teman, kemudian orang-orang kan bertanya ini, siapa sih orang-orang yang kemudian wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit? Dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya mereka adalah suku bangsa Turk ya, Bani Konturo. Yang suku bangsa Turk ini yang mereka yang tinggal kemudian di Asia Tengah, teman-teman. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka kelak adalah orang-orang yang kemudian menjadi pengikutnya Dajjal, suku bangsa Turk. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, Nabi Muhammad itu belum, ketika dia menyebutkan hadis tersebut, dia belum pernah kemudian ke mana, belum pernah ke kota Isfahan, juga belum ke namanya ke Asia Tengah gitu kan, karena memang Iran itu sendiri ditaklukkan oleh Islam ketika di zamannya eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang jelas kemudian suku bangsa Turk ini memang kemudian hidup di Asia Tengah, dan nenek moyang mereka itu adalah kemudian di salah satu wilayah yang sekarang wilayah tersebut adalah negara Turkmenistan. Suku bangsa Turk ini nenek moyangnya di Turkmenistan, yang kemudian saat ini wilayah di Asia Tengah yang kemudian warga negaranya adalah suku bangsa Turk adalah seperti Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, tapi dia nenek moyangnya di Turkmenistan. Nah, Turkmenistan itu sendiri pasca Gorbachev adanya glasnost dan perestroika di ini, adanya kemudian pecahnya Uni Soviet, mereka merdeka ya teman-teman. Salah satunya yaitu Turkmenistan ini sendiri, dan Turkmenistan sendiri itu bersebelahan ya, negara yang bersebelahan sama Iran, dia bertetangga sama Iran. Kurang presisi apa lagi teman-teman, Dajjal akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari kota Asbahan atau Isfahan, mereka menggunakan Toyalisa. Dan kemudian Dajjal juga akan diikuti oleh sekelompok kaum, yang kaum itu wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit, dan kaum itulah suku bangsa Turk. Nah, ternyata suku bangsa Turk itu nenek moyangnya lah di Turkmenistan, dan saat ini Turkmenistan udah merdeka ya, jadi negara yang kemudian berdiri independen ya gitu kan. Nah, ini Turkmenistan ternyata bersebelahan sama Iran gitu kan, jadi memang kayaknya presisinya udah tepat banget, dan memang ngarahnya ya memang kemunculan Dajjal ya memang kemudian diantara di wilayah yang kita yakini saat ini negara yang namanya Iran ya teman-teman. Apapun itu ya wallahu alam bisawab, yang jelas memang pertanda-pertanda itu udah kemudian bermunculan gitu kan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kemudian saat ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berdoa, bermohon perlindungan agar kita kemudian dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.